Pasal ini menjelaskan tentang tayamum. Tayamum termasuk itu pengganti daripada wudu. Pengganti daripada wudu atau pengganti dari mandi. Tayamum pengganti wudu, pengganti dari mandi wajib. Nah, tayamum itu diperbolehkan sekedar untuk diperbolehkannya melakukan ibadah, bukan untuk mengangkat hadas. Maka dalam niat tayamum itu nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Mana? Nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Saya niat tayamum untuk diistibahah, untuk diperbolehkannya sholat. Beda dengan niat wudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadathil asgori, untuk mengangkat hadas, untuk menghilangkan hadas. Nah, kalau wudu mengangkat hadas. Nawaitul wudu'a liraf'il hadas, untuk diangkat hadasnya, untuk dihilangkan hadas. Begitu juga mandi besar, nawaitul ghusla liraf'il hadathil akbari. Nah, sama. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Mengangkat atau menghilangkan. Tapi kalau tayamum niatnya listibahatis sholati, untuk diperbolehkan sholat. Itu. Wudu alat bersucinya adalah dengan air. Mandi juga alat bersucinya dengan air. Nah, manakala tidak ada air atau ada sebab lain, maka diperbolehkan dengan tayamum. Maka tayamum itu dengan menggunakan debu. Nah, tayamum itu dengan debu. Kalau wudu dengan air, tayamum dengan debu. Nah, nggak serta-merta kita diperbolehkan tayamum, ada sebab-sebabnya. Beda dengan istinja. Istinja, kita udah belajar tuh istinja. Istinja dengan menggunakan batu. Ya, dengan menggunakan batu. Itu dengan menggunakan batu atau yang semisal dengannya, itu tidak harus tidak ada air. Kalau istinja tidak harus tidak ada air. Meskipun air ada, air banyak, tapi dia istinjanya mau pakai batu, sah. Boleh. Meskipun air banyak. Beda dengan tayamum. Beda dengan tayamum. Jadi ada sebab-sebabnya dia diperbolehkan tayamum. Nah, pasal pertama itu membahas tentang sebab tayamum. Harus ingat tuh. Digarisbawahi ataupun dikasih angka nomor. Yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak ada air. Berarti ini secara zahir airnya tidak ada. Beda dengan yang kedua, sebab kedua apa? Wal maradu, dan sakit. Kalau sakit berarti airnya ada enggak? Ada, cuman dia terhalang untuk menggunakan air. Mungkin saja kalau dia pakai air, maka akan bertambah parah penyakitnya atau susah sembuhnya. Itu kalau menggunakan air, maka boleh bagi dia tayamum. Nah, syarat yang ketiga atau sebab yang ketiga itu ada yang membutuhkan kepada air, berarti airnya sedikit ini mah. Airnya sedikit, kemudian ada yang membutuhkan kepada air, sangat membutuhkan kepada air. Kenapa? Karena dia haus, kehausan. Nah, siapa? Yaitu adalah hewan yang terhormat. Hewan yang terhormat. Jadi kita mau wudhu, airnya terbatas sedikit. Pas mau wudhu, ada hewan yang terhormat yang kehausan. Maka si air itu dikasihin kepada hewan yang terhormat itu. Terus airnya gimana? Ya habis sama dia. Terus wudhunya gimana? Dengan tayamum. Nah, di sini musonib menjelaskan hewan yang tidak terhormat. Berarti selain yang 6 ini termasuk kepada yang muhtaram, kepada yang terhormat. Yang pertama, yang tidak terhormat adalah orang yang meninggalkan
sholat. Awas, hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat disebutnya muhtaram, goirul muhtaram. Ada orang yang mau wudhu, airnya sedikit. Nih, orang mau wudhu, airnya sedikit. Tiba-tiba ada orang yang sedang kehausan. Ternyata orang ini suka meninggalkan sholat. Maka abaikan itu. Jangan dikasihin airnya sama si orang yang suka meninggalkan sholat. Berarti airnya dipakai untuk wudhu. Airnya untuk wudhu. Awas, konsen. Nih, sekarang bahas yang tidak terhormat, yaitu orang yang suka meninggalkan sholat. Contoh, mau wudhu, airnya cuma 1 botol, cukup 1 botol untuk wudhu. Tiba-tiba ada orang yang sedang kehausan dia. Ternyata yang kehausan ini orang yang suka meninggalkan sholat. Maka si air ini jangan dikasihin ke dia. Jangan dikasih minum, biarin aja dia kehausan. Mau mati silahkan. Airnya dipakai buat kita wudhu. Beda dengan orang yang terhormat. Semisal dia orang yang suka sholat, kita mau wudhu, airnya sedikit. Nah, kemudian ada orang yang sedang kehausan. Ternyata dia orang yang suka sholat, bukan termasuk yang 6. Maka si air yang 1 botol itu dikasihkan ke dia. Misalnya si Usop mau tayamum, mau wudhu, ada air 1 botol doang. Tiba-tiba datang si Hadad, sedang kehausan, haus banget ya. Nah, kemudian si Usop tahu si Hadad ini sedang kehausan. Karena si Hadad ini suka sholat, air yang di botol itu, yang tadinya buat wudhu si Usop, dikasihin ke Hadad. Nih Hadad, minum. Berarti si Usop nggak ada air untuk wudhu, maka dia tayam. Kalau orang yang meninggalkan sholat, bodoh amat, biarin. Segitunya tuh, segitu hinanya itu. Udah dia kekelepekan itu, udah kehausan, dibiarin aja. Makanya jangan sampai berani meninggalkan sholat. Itu hina banget itu. Yang kedua, zina muhsan. Ada orang zina muhsan, kehausan, abaikan, biarin aja. Kemudian wal murtadu, orang murtad, biarin aja, abaikan. Kemudian kafir harbi, kehausan, biarin aja. Ada anjing kehausan, bodoh amat. Ada babi juga yang kehausan, biarin. Airnya pakai kita buat wudhu. Selain daripada yang 6, airnya kasihin. Selain yang 6 tadi tuh, airnya kasihin buat dia karena dia sedang kehausan. Nah, kitanya ya udah tayamum. Gitu. Paham tuh? Ya. Baik, kembali ke sebab tayamum. Sebab tayamum yang pertama adalah tidak ada air. Berarti ini mah airnya nggak ada, semisal musim kemarau. Atau mungkin kita dalam perjalanan. Kalau sekarang sih nggak mungkin terjadi ya. Dalam perjalanan kita pasti banyak menemukan air. Masjid di mana-mana sekarang. Kalau dulu kan kalau safar perjalanan itu melewatin padang pasir. Nah, padang pasir itu mungkin saja tidak ada air. Nah, tapi kalau di perjalanan mungkin juga ya dikatakan tidak ada air. Misal kita di kendaraan gitu ya, di atas kendaraannya kendaraan umum, nggak mungkin kita berhenti dulu di rest area misalnya karena kendaraannya umum. Apalagi kereta misalnya, kan nggak semau kita ya kereta supaya bisa berhenti. Mungkin saja di dalamnya tidak ada air. Nah, ini tidak ada air secara fisik, misalnya musim kemarau. Nah, pas musim kemarau tidak ada air, itu nggak langsung boleh tayamum. Nggak langsung boleh tayamum. Jadi harus mencari air dulu. Harus mencari air. Misalnya kita di sini ya, naudzubillah, nggak ada air. Kita mah banyak banget airnya. Nah, semisal kita kemarau misalnya. Kemudian nggak ada air. Maka kita harus mencari dulu, mencari air. Harus mencari air. Mencari airnya itu, silakan ditulis, mencari air. Sampai mana batasan kita mencari air? Batasan mencari air, lah itu aja judulnya. Batasan mencari air. Kan yang namanya mencari kudu ada batasan. Kalau nggak ada batasan sampai mana?
Batasan mencari air. Yang pertama namanya tuh haddul gauth. Haddul gauth. Apa sob? Nah, yang pertama itu haddul gauth. Yang pertama haddul gauth. Gauth itu artinya meminta tolong. Maksudnya gini, kalau ada orang yang berteriak minta tolong, kita ngedenger. Nah, itu batasannya. Nah, misalnya di sini nih, si Usup nih teriak minta tolong, tolong, suara sekeras-kerasnya, tolong. Nah, sampai batasan itu orang bisa ngedengar suara si Usup. Nah, itulah namanya haddul gauth. Nah, tapi itu kan relatif ya. Kalau datarannya itunya datar, tanahnya datar, mungkin bisa kedengar ya, atau tidak ada halangan gitu, nggak ada pohon, nggak ada apa. Nah, kalau kayak kita dari sini kan turun tuh, sana nanjak kan, belum lagi ada pohon. Jadi kalau orang berteriak itu susah kedengar kan, karena terhalang oleh pohon ataupun jalannya tidak datar. Nah, maka ulama memberikan batasan ya. Memberikan batasan yang disebut dengan haddul gauth itu adalah 300 meter. Mungkin ada catatan yang lama yang tidak sama dengan 300 meter dirubah. Nah, batasannya 300 meter. Tulis. Dan haddul gauth itu batasannya 300 meter. Misalnya kita berada di sini nih. Nah, kita harus nyari airnya itu dari 4 penjuru. Misalnya ke barat, timur, utara, selatan. Ke sana sampai 300 meter. Ke sana kita cari 300 meter. 300 meter dari tempat kita. Cari sampai 300 meter. Itu namanya haddul gauth. Kalau kita yakin ya, kalau kita menduga gitu ya, kalau kita menduga meskipun dugaannya lemah bakal ada air di sana. Misalnya 300 meter sampai pabrik, tahu pabrik? Misal ya, sampai sana pabrik. Meskipun kita menduga kayaknya gitu, kayaknya di Kadu Balegirang ada air deh, kayaknya. Gitu. Meskipun dengan dugaannya lemah, kayaknya. Tapi kalau yakin dari sini ke sana itu gak bakalan ada air. Dari sini ke sana 300 meter juga gak bakalan ada air. Ke sana 300 meter juga gak ada air. Ke sana juga sama 300 meter, yakin tidak ada air. Kalau yakin tidak ada air, ya udah tayamum di sini. Jadi harus yakin kuncinya. Kalau yakin berarti tayamum. Kalau ngeduga doang, kayaknya, kalau bahasa kita itu kayaknya. Meskipun dugaannya lemah banget gitu ya. Menduga kayaknya di sana ada air, berarti harus nyari, kita harus sampai ke sana. Batasannya adalah 300 meter. Tuh, yang kedua haddul qurbi. Tulis juga tadi itu ya, haddul gauth 300 meter dalam kurung dugaan lemah. Meskipun dugaan lemah. Kan dugaan itu ada dugaan lemah, ada dugaan kuat. Dugaan lemah, meskipun dugaan lemah. Sekali lagi, ini bukan yakin ya. Kalau yakin mah, atau nggak usah nyari. Yakin apa maksudnya? Yakin tidak ada air. Oh, di sana mah yakin, gak bakalan ada air. Ya udah. Di sana yakin, gak bakalan ada air. Di sana yakin gak bakalan. Kalau yakin gak ada air, berarti nggak usah dicari. Ya udah, namanya tayamum di sini. Tapi kalau kayaknya ada air di sana, berarti wajib mencari. Sampai mana? 300 meter. Itu haddul gauth. Yang kedua haddul qurbi. Batasannya 3 km. Kok nambah jauh? 3 km. 3 km. Maksudnya adalah ketika kita sudah nyampe pabrik berapa meter? 300 meter. Nggak ada air.
Pas kita nyari nggak ada air. Oh, kayaknya di kesana lagi deh, ke Kaduranggem. Kayaknya ada air di sana. Nah, itu. Berarti wajib untuk mencari. Sampai mana batasannya? Sampai 3 kilometer. Nah, kalau yang kedua ini, hadul qurbi, itu adalah dugaan kuat. Kalau hadul gaus, tadi dugaan lemah. Kecil gitu kemungkinan ada air. Dugaan lemah. Tapi kalau hadul qurbi, itu harus dugaan kuat. Jadi lebih agak yakin gitu. Agak yakin. Agak yakin ada air gitu. Tuh, maka harus dia mencari dari mulai pabrik sampai 3 kilometer. Misalnya sampai 3 kilometer sambil masih usup misalnya. Sampai situ. Maka kudu nyari ke sana sampai 3 kilometer. Kalau menduga kuat akan ada, kalau yakin gimana nggak ada air? Ya udah tayamum di sana di pabrik. Tayamumnya di pabrik. Kan dari sini menduga lemah, kayaknya akan ada air. Jalan set sampai ke pabrik 300 meter. Pas nyampe ke pabrik, kayaknya bukan kayak menduga kuat, bukan menduga, yakin gak bakalan ada air. Kalau diterus juga gak bakalan ketemu air. Ya udah nggak usah dicari. Kalau yakin tidak ada air, nggak usah dicari. Ya udah tayamum. Di mana tayamumnya? Di pabrik bisa. Tapi kalau dia menduga kuat, kayaknya ada air ini, harus dia cari. Tapi kalau ngeduga lemah nggak usah dicari. Mendugaannya lemah. Kayaknya cai merinya. Ayahnya segitu kan. Kayaknya ada air kali ya. Ada air ya. Dugaannya lemah. Maka nggak usah dicari. Kalau dugaannya lemah, karena dugaan lemah mah khusus apa? Hadul gaus. Kalau hadul qurbi itu dugaannya harus kuat. Nah, pas dicari sampai misalnya ini mah dia udah menduga kuat akan ada air, tapi pas dicari nggak ada gitu. Pas dicari nggak ada sampai masih usup 3 kilometer sampai situ. Nggak ada air lagi. Nah, yang ketiga hadul bu'di. Yang ketiga hadul bu'di. Ini 3 kilometer lebih. 3 kilometer lebih. Nah, untuk hadul bu'di ini nggak usah dicari. Nggak usah dicari. Saya ulangi dari awal. Dari hadul gaus. Dari sini sampai pabrik 300 meter. Hadul gaus namanya. Meskipun dugaannya lemah. Wajib cari. Pas nyampe ke pabrik, nggak ada air. Tetap nggak menemukan air. Kemudian dia duganya kuat. Bukan dugaan lemah. Menduga kuat. Kayaknya di sana tuh sampai Kaduranggem tuh ada air kali. Dicari sana. Pas nyampe si usup. Misalnya mau usup tuh 3 kilometer misalnya sampai situ. Lebih sebenarnya ya 3 kilometer itu ya. Pas nyampe lu masih usup 3 km, nggak menemukan air. Nah, pas udah nyampe si usup, nggak usah dilanjut. Nggak usah pakai hadul bu'di, nggak usah dilanjut. Tayamum sudah di rumah si usup itu. Meskipun rumah si usup itu sama SD duluan mana? Nah, meskipun misalnya di SD Kaduranggem, di situ ada air banyak. Nggak usah disamperin. Padahal deket ya. Tapi kan batasannya 3 km sampai rumah si usup. Maka pas nyampe rumah si usup, itu nggak usah disamperin ke SD, nggak usah dilanjutin. Udah di situ tayamum. Nggak usah nyamperin air ke SD, nggak usah. Jadi hadul bu'di itu nggak usah dilakukan. Berarti batasnya adalah kita bisa tayamum adalah sampai hadul qurbi, sampai situ, sampai 3 km. Sekali lagi, itu kalau dugaan lemah ada air atau dugaan kuat ada air, wajib dicari. Kalau yakin, seyakin-yakinnya nggak bakalan ada air, maka nggak usah dicari, udah tayamum. Begitu kalau tidak ada air. Beda dengan sakit. Kalau sakit makan air melimpah.
air melimpah banyak. Itu namanya batasan mencari air. Terus wal marodu yang kedua sakit.